Agnes Mo pada akhirnya seperti dianaktirikan nih. Beberapa orang dari timnya justru enggan memberikan pekerjaan lainnya kepada Agnes Mo. Halo saudara-saudara, I'm Sokim and welcome back to my YouTube channel. Sekali lagi terima kasih banyak buat kalian yang sudah ngeklik video ini dan juga nonton video ini. Thank you so much. Dan aku doakan kalian yang nonton diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan juga God bless you. Well guys, dalam video kali ini kita akan membahas tentang Agnes Mo. Topik yang akan kita bahas adalah tentang penyebab atau alasan kenapa Agnes Mo ini kayak dinyinyirin sama netizen. Padahal Agnes Mo ini jauh banget nih dari kata kontroversi. Lantas apa ya alasannya kenapa ada orang yang julitin Agnes Mo? Yuk mari kita kepoin bareng-bareng. Well, untuk pertama kita akan membahas dulu tentang siapa itu Agnes Mo. Agnes Monica Mulyoto lahir pada tanggal 1 Juli tahun 1986 yang dikenal secara profesional dengan nama panggung Agnes Mo. Ia adalah seorang penyanyi diva Indonesia, aktris, penulis lagu, penari, produser rekaman, model, dan pengusaha berkebangsaan Indonesia. Sebelum merekam 3 album anak-anak dan menghadirkan beberapa program televisi anak-anak, Agnes Mo memulai karirnya sebagai penyanyi di sebuah gereja di Jakarta yang merilis album remaja pertamanya yang berjudul And the Story Goes pada tahun 2003 yang melambungkan namanya di industri musik Indonesia. Agnes Mo adalah artis dengan penghargaan terbanyak dalam sejarah Indonesia dengan lebih dari 190 penghargaan. Di antaranya adalah 18 Anugerah Musik Indonesia, 8 Panasonic Award, 5 Nickelodeon Indonesia Kids Choice Award, 4 MTV Indonesia Award, 2 Mnet Asia Music Award, 1 World Music Award, 1 iHeartRadio Music Award, 1 Indonesia Television Award, 3 Festival Lagu Asia, 7 J-Pop International Music Award, 1 penghargaan Billboard Indonesia Music Award 2020, 4 Yahoo OMG Award Indonesia, hingga mendapatkan 2 penghargaan di Platinum Pipes Radio NYC 2022. Wow, amazing. Dan guys, pada akhirnya Agnes Mo itu kembali nih merilis karya terbaru. Dalam lagu terbarunya ini, Agnes Mo berkolaborasi bersama dengan peraih Grammy Awards yakni Ciara. Ciara meraih penghargaan tersebut melalui single yang bertajuk Lose Control untuk kategori Best Short Pro Music Video. Sementara itu bagi Agnes ini bukan kolaborasi pertamanya dengan musisi internasional. Sebelumnya Agnes juga pernah nih berkolaborasi dengan musisi luar negeri seperti Michael Bolton, Timbaland, Chris Brown, Christian Chavez, French Montana, hingga Steve Aoki. Selama berkarir di luar negeri, Agnes Mo juga telah berusaha dengan keras dan juga menciptakan karya-karya yang memukau. Namun ternyata di balik usaha dan juga kerja kerasnya itu, beberapa netizen memberikan nyinyiran nih dan juga beberapa kritikan kepadanya. Setelah aku lihat kembali bagaimana kritikan yang diberikan oleh netizen, ada beberapa kritikan yang menurut aku juga membangun dan mungkin bisa menjadi pertimbangan bagi seorang Agnes Mo untuk berkarir ke depannya. Salah satu kritikannya adalah mengenai genre lagu. Menurut beberapa netizen, karakter suara Agnes Mo itu lebih cocok dengan lagu pop ketimbang R&B. Kalau kalian juga gitu nggak sih? Ntar komen ya. Kemudian ada juga dari netizen yang menyarankan Agnes Mo untuk melakukan promosi besar-besaran untuk mempromosikan bagaimana lagunya ketimbang melakukan promosi setengah-setengah. Jadi mereka itu pengen kayak kalau udah ngerilis lagu ini, Agnes Mo itu harus mengeluarkan budget yang benar-benar gede banget untuk mempromosikan lagu tersebut. Maybe ada lagi yang mau menambahkan, nanti bisa langsung komen di kolom komentar. Dan dari komentar-komentar dari netizen, aku di sini memisahkan mana yang sebenarnya kritikan dan juga mana nyinyiran. Karena kritikan sama nyinyiran itu beda sih menurut aku ya. Dan aku juga telah merangkum mana aja sih momen-momen Agnes Mo ini mendapatkan nyinyiran dari netizen. Momen pertama adalah di saat Agnes Mo dibilang sepi job, seperti yang dapat kawan lihat di sosial media Agnes Mo. Selain ada komentar pujian dan juga memberikan semangat ya, tak sedikit yang memberikan komentar miring. Salah satu komentar mereka adalah tentang jadwal Agnes Mo yang terlihat kosong. Tudingan sepi job itu pun dilontarkan oleh netizen. Kemudian Agnes Mo terlihat memberikan tanggapan dengan bagaimana komentar dari netizen itu. Lihat ya, ada yang bilang sepi job ya Nes katanya. Wah, dia nggak tahu, parah lo. Ngopi lo. Orang tuh di mana-mana. Tau nggak apa? Orang tuh di mana-mana maunya job cuma satu, tapi cukup buat beberapa tahun. Itu. Masa perlu di. Agnes Mo sendiri menyebut dirinya bukan sepi job. Publik mungkin hanya melihat di saat dirinya sedang santai saja. Lagi pula, menurut Agnes Mo, satu pekerjaan yang dijalaninya sudah bisa nih untuk dirinya hidup bahkan hingga waktu yang lama. Agnes Mo juga menjelaskan dirinya tidak mau menerima semua pekerjaan yang masuk. Ada filter yang harus diberikan dengan melihat beberapa faktor. Untuk yang kedua adalah tentang bagaimana salah paham netizen tentang statement bukan berdarah Indonesia. Jadi nggak sekarang banyak banget dari
netizen yang seperti yang aku lihat itu masih salah paham dengan bagaimana statement dari Agnes Mo tersebut. For your information, dalam sebuah video yang dirilis pada tanggal 22 November tahun 2019 lalu, Agnes ditanya soal keberagaman budaya di Indonesia yang kemudian mempengaruhi musik yang ia rilis di Amerika Serikat. Agnes Mo kemudian mengisahkan banyak keberagaman Indonesia muncul karena banyak budaya yang berbeda-beda pada 18.000 pulau di dalamnya. Agnes mengatakan keberagaman itu terlihat dari pakaian tradisionalnya hingga urusan musik. Agnes kemudian ditanya nih soal latar belakang dirinya yang dinilai berbeda dibandingkan kebanyakan citra orang di Indonesia. Adapun untuk menjawab pertanyaan itu, Agnes mengatakan, sebenarnya saya tidak punya darah Indonesia sama sekali. Saya sebenarnya keturunan Jerman, Jepang, Cina. Saya hanya lahir di Indonesia. Dan saya juga seorang Kristen yang mana di Indonesia mayoritasnya adalah Muslim. Jadi saya selalu merasa seperti tahulah, saya tidak akan mengatakan bahwa saya merasa bukan bagian dari sana, karena saya selalu merasa masyarakatnya menerima saya apa adanya. Namun selalu ada perasaan bahwa saya tidak seperti yang lain, dan saya pikir itu sungguh mengajarkan saya bagaimana merangkul hal tersebut. Nah, ternyata statement dari Agnes Mo ini kemudian memunculkan pro dan juga kontra. Melalui unggahan di media sosial, Agnes Mo mengungkapkan bahwa dirinya bermaksud menunjukkan keberagaman yang ada dalam hidupnya. Saya tumbuh dalam budaya yang beragam. Inklusi budaya adalah yang saya pilih. Bhinneka Tunggal Ika berarti bersatu dalam keberagaman. Saya menyukai ketika saya bisa berbagi sesuatu tentang asal dan negara saya. Saya akan selalu jujur dan juga berujar kepada dunia bagaimana seseorang minoritas seperti saya diberikan kesempatan untuk memiliki dan mengejar mimpi kami. Selain itu, berkaitan dengan apa yang dialami oleh Agnes Mo ini, Guru Besar Antropologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada, yakni Profesor Dr. Hedi Sri Ahim Saputra MA.Phil angkat bicara. Hedi mengatakan bahwa Agnes Mo tidak bersalah. Beliau mengatakan lebih lanjut, Agnes Mo tidak salah, yang salah yang mendengar dan juga membaca pernyataan dia, kemudian mencampur adukan dengan yang lain. Soal darah, lain dengan nasionalisme dan juga kebudayaan. Pernyataan Agnes Mo jadi bermasalah karena ia mendengar ataupun membaca pernyataan itu tidak teliti membedakan darah dengan kebudayaan dan nasionalisme, padahal ketiganya jelas berbeda. Hedi kemudian menjelaskan bahwa darah yang dimaksudkan Agnes Mo adalah persoalan genet atau persoalan biologis. Agnes juga mengaku nih nenek moyangnya adalah keturunan Cina, Jepang, dan juga Jerman. Namun ini tidak berarti Agnes bukanlah orang Indonesia. Dia kemudian mengatakan tidak berdarah Indonesia karena memang tidak punya nenek moyang yang berasal dari suku bangsa Indonesia. Pernyataan Agnes yang mengakui bahwa dia adalah minoritas dan berbeda juga disebut Hedi tidak salah. Hedi pun mengatakan orang Cina minoritas di Indonesia. Agnes Monica yang orang Cina juga ada keturunan asing adalah minoritas di kalangan orang Cina. Sebab tidak semua orang Cina punya keturunan orang Jepang dan juga Jerman seperti dia. Untuk masalah darah atau genetika ini berbeda dengan persoalan kebudayaan. Agnes Monica lahir di Indonesia, tinggal di Indonesia, dan mengenal budaya di Indonesia. Artinya adalah kebudayaan yang banyak diketahui Agnes Mo adalah budaya-budaya dari berbagai suku bangsa yang ada di Indonesia. Jadi nggak ada yang perlu dimasalahkan. Dia tetap orang Indonesia dan KTP-nya pun KTP Indonesia. Jadi ya dia orang Indonesia. Penduduk di Indonesia ini juga banyak nih yang seperti Agnes, di mana merupakan keturunan orang asing yang tinggal di Indonesia dan mencintai kebudayaan Indonesia. Bahkan ya ada orang bule yang masih warga negara asing tapi cintanya pada Indonesia luar biasa. Dan ketika Agnes mengatakan tidak memiliki darah Indonesia kemudian dicap sebagai orang yang tidak nasionalis, kedua hal ini juga lain dan tidak bisa dicampur adukan. Beliau kemudian menjelaskan, kecintaan pada Indonesia itu nasionalisme. Ini tidak harus berkaitan dengan fisik atau genetika. Hedi kemudian melihat permasalahan ini muncul karena kita tidak dapat memisahkan antara persoalan biologis dengan kecintaan budaya dan nasionalisme. Padahal ketiga hal ini berbeda, tapi dikaitkan seolah-olah semuanya bisa menjadi satu. Dan lanjut kita akan masuk ke nyinyirannya ketiga adalah tentang bagaimana netizen yang nyinyir nih mengenai karya Agnes Mo di kancah internasional. Seperti yang diketahui bahwa untuk masuk ke kancah musik Hollywood atau di Amerika itu memang gak mudah ya. Banyak banget penyanyi-penyanyi dari segala penjuru dunia bersaing untuk masuk ke industri musik ini. Bagi seorang Agnes Mo, perjalanannya di kancah musik Hollywood memang tidak mudah. Namun sayang, di saat dia ini terus berjuang ya, beberapa netizen bahkan memberikan komentar yang tak baik. Bahkan ada juga yang berkomentar dia flop hingga menyebutkan dia gagal. Di balik semua itu banyak dari netizen yang belum menyadari bahwa beberapa karya Agnes Mo dicintai oleh netizen internasional. Salah satunya adalah
adalah lagu kolaborasinya bersama dengan Chris Brown yang berjudul Overdose. Ini adalah salah satu lagu favorit aku dari Agnes Mo dan jujur aku sering banget dengerin lagu ini berulang kali karena emang lagunya bagus sih menurut aku. Untuk lagu itu ternyata mendapatkan respon yang positif dan bahkan memuncaki tanggal lagu di 7 negara Asia sekaligus, mulai dari Singapura, Malaysia, Filipina, Vietnam, Sri Lanka, Kamboja, dan tak ketinggalan di Indonesia juga. Selain itu, lagu ini juga berhasil memasuki 4 chart Billboard Amerika Serikat, yaitu Hot R&B Songs, R&B Hip Hop Airplay, Mainstream R&B Hip Hop Airplay, dan juga Rhythmic Airplay yang menempatkan Agnes Mo sebagai penyanyi Indonesia pertama yang masuk ke dalam 4 chart Billboard Amerika Serikat dengan satu lagu. Agnes Mo juga diabadikan melalui patung lilin di Museum Madame Tussauds di Singapura, menjadikannya sebagai penyanyi Indonesia pertama yang dibuatkan patung lilin oleh Museum Madame Tussauds. Selain itu, Agnes Mo juga adalah musisi Indonesia pertama yang direkognisi di situs resmi The Recording Academy atau Grammys, serta mencatatkan namanya sebagai penyanyi Indonesia pertama yang tampil di Billboard dan iHeart Radio Live Session di New York City, yang menjadikannya sebagai penyanyi wanita Indonesia dengan pencapaian internasional tertinggi yang belum pernah ada sebelumnya. Dan mengenai lagu Overdose, ternyata Agnes Mo sempat mendapatkan tawaran promosi di Club. Dilansir dari YouTube channel Daniel Mananta, Agnes mengatakan, gue waktu itu pernah ditawarin pada saat lagi gue promo Overdose. Promo Overdose ini yang orang atau fans gue yang kadang banyak yang gak tahu ya. Mereka itu kalau promosi di klub tari telan atau strip club. Menurut mereka itu nggak apa-apa karena itu adalah bagian dari promosi. Dan aku tidak mau menghakimi orang-orang itu karena itu tanggung jawabmu sendiri kepada Tuhan. Kamu sudah dewasa juga. Aku tidak mau menghakimi karena itu bukan posisiku, tapi itu bukanlah aku. Tak hanya satu, Agnes Mo juga mengaku mendapatkan tawaran dari 3 klub berbeda. Dia juga hanya disuruh berada di dalam klub selama 30 menit untuk walkthrough. Dan Agnes masuk ke dalam klub, kemudian sang DJ memainkan lagunya, lalu hosting dan keluar. Tapi gilanya pada saat itu gue ditelepon oleh label gue dan manajemen gue saat itu. Pada saat itu gue promosi Overdose di radio di New York. Ada 3 klub tari telan yang mau datang cuma 30 menit. Jadi dia bilangnya walkthrough. Itu namanya walkthrough. Jadi cuma datang dan DJ akan memainkan lagumu. Kamu seperti hosting, kemudian kamu keluar. Hosting maksudnya seperti menyanyi atau enggak? Bukan. Hosting seperti ada pesta. Kamu hanya perlu berada di sana. Oh, bahkan nggak tampil ya? Bahkan tidak tampil, kamu hanya ada di sana. Walkthrough, jadi lu benar-benar masuk. DJ-nya memainkan lagumu dan memperkenalkan dirimu. Tapi itu strip club. Namun Agnes dengan tegas menolak tawaran tersebut. Padahal bayaran untuk satu klub saja mencapai 25.000 US dollar atau setara dengan 350 juta rupiah. Bayaran dan pekerjaan itu juga hanya menyita waktu Agnes selama 30 menit. Jika di total, Agnes bisa mendapatkan uang senilai 1 miliar rupiah selama 1,5 jam. Dan dikarenakan dia menolak ya teman-teman, ini yang membuat agensi dan tim manajemennya kaget sekaligus tak percaya. Sebab bagi mereka, pekerjaan seperti itu memang normal terjadi di industri hiburan. Artinya gue waktu itu, lu tau gak mukanya orang-orang pas gue ngomong, maaf aku gak bisa melakukan itu. Mukanya mereka kayak wait, what? Ya karena buat mereka kayak what? Ini 75.000 US dollar dan kamu bilang tidak. Karena buat mereka itu kan kayak kerjaannya, ya bagian dari pekerjaan. Sekali lagi, aku tidak menghakimi. Itu kamu, itu hidupmu, tapi itu bukan aku. Itu bukan siapa aku. Hidupku bukan hanya tentang musikku. Kamu mengerti kan? Hidupku jauh lebih dari hanya karirku. Aku sebagai perempuan, aku sebagai seorang ibu satu saat. Jadi pada saat gue nolak, bahkan nggak ada kepikiran, aduh sayang, nggak ada. Gue benar-benar cuma maaf, tapi aku nggak bisa. Dan muka-muka orang yang waktu itu gue bilang, mereka kayak, karena keputusannya itu Agnes Mo pada akhirnya seperti dianaktirikan nih. Beberapa orang dari timnya justru enggan memberikan pekerja lainnya kepada Agnes Mo. Dan pada saat itu karena ada beberapa tawaran promo yang seharusnya gue lakukan, tapi gue memilih untuk tidak melakukan karena mungkin terlalu bukan gue. Dan menurut gue itu tidak menjadi kesaksian. Pada akhirnya ada beberapa oknum yang merasa bahwa gue bukan bagian dari tim. Kamu tidak melakukan pekerjaan. Pada akhirnya ada beberapa orang yang justru malah enggak usah lah. Karena Agnes setiap kali kalau ditawari pasti bilang enggak usah lah. Pada akhirnya promo yang seharusnya 100% jadi cuma 50%. Karena 50% yang lain harus aku tolak. Widih, selalu banget sih dengan Agnes Mo yang menolak tawaran tersebut ya. Dia itu kayak teguh sama pendiriannya. Meskipun pada akhirnya dia juga dianaktirikan dikenakan hal tersebut. Well guys, itu adalah 3 momen di mana Agnes Mo dinyinyirin nih sama netizen. Adakah yang mau menambahkan momen-momen yang lain? Entar langsung aja ya komen di kolom komentar.
Oke, cukup sekian untuk hari ini. I'm Sokim pamit dan aku juga mohon maaf jika ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, and everything. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada kesalahan informasi nih, jangan suka-suka untuk koreksi aku dengan cara komen di kolom komentar. Cukup sekian dan juga sampai jumpa. Bye-bye.